Oke, selamat pagi. Kali ini saya akan meneruskan materi kita yang akan saya bahas, yaitu tentang variabel length subnet mask, di mana VLSM ini nanti akan digunakan untuk merancang sebuah jaringan komputer. Ya, misal kalau saya cari contoh soal VLSM ya. Jadi biasanya VLSM itu kita diminta mendesain sebuah jaringan komputer dengan alamat IP yang nantinya sudah diberikan. Jadi kebutuhannya nanti sesuai dengan permintaan. Nah, ini contohnya. Oke. Contoh. Saya copy, saya paste di sini. Hitam, black. Bentar ya. No color. Kok fontnya black. Nah, contoh. Misalnya kita diminta untuk membangun sebuah jaringan internet dengan sebuah perusahaan besar dengan ketentuan pertama, ruang utama 1000 komputer, ruang kedua 500 komputer, ruang ketiga 100 komputer, ruang yang keempat itu ruang server hanya terdiri atas 2 komputer. Dengan alamat IP yang tersedia adalah 172.16.00/16. Oke, kita selesaikan yang sesuai dengan permintaan. Dengan menggunakan VLSM, variabel length subnet mask. Saya samain dulu ya. Roman develop. Oke. Dengan VLSM kita bisa menyelesaikannya dengan cara yaitu pertama, kita urutkan dari kebutuhan tertinggi sampai yang terendah. Kebetulan ini sudah diurutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah soalnya ya. Jadi saya pastiin saja. Nah, IP-nya seperti biasa, ada network, kemudian ada range IP, kemudian ada broadcast. Oke, yang pertama. Yang kedua juga sama. Yang kedua ada network, range IP, ada broadcast. Yang keempat juga sama. Nah, kita udah punya. Yang pertama permintaannya adalah 1000 host. Kalau 1000, kalau kita pakai kelas C dapat nggak? Kelas C itu maksimalnya 2 pangkat 8 dikurang 2. Artinya cuma 254. Ya, 254. Nah, ini kebutuhannya 1000, nggak cukup. Artinya kita pakai kelas B. Kelas B yang mana yang cocok? Yang cocok lihat dulu. Kalau 2 pangkat 9 itu 512. 2 pangkat 10 1024, artinya 1022. Ya, 2 pangkat 10 itu kan 1024 ya. Ya enggak? Kalkulator. Ya. 2 paling 2 pangkat 10. Ya, 1024 dikurang 2 jadi 1022. Artinya ada 1022 host. Ini pakai subnet masknya yang kita gunakan subnet mask sama dengan /2 ya. 2 dari kelas B, 2 yang kita pakai. Nanti 254 252. Terakhir /23 kan? /23 /22. Ya. Kalau bingung lihat tabel kemarin. Karena dia kelas B, nulisnya tetap dimulai dari 0
Jadi subnet masknya nanti /22 paste, ini range-nya paste. Nah, IP awal tambah 1, IP akhir kita belum tahu karena broadcast-nya kita nggak tahu kan ya. Nah, kalau 1000 host tadi 1024 kalkulator 1024. 1024 itu normal. 1024 itu 256 dikurang dengan Z kan kemarin Z-nya 252. Kalau /22 itu Z-nya 252. 4. Artinya network berikutnya adalah 4. Dikurang 1 artinya 3.255. Oke. Nah, kita udah dapat broadcast. Ini kita buat 254. Sini 3. Udah dapat yang pertama, host yang pertama. Yang kedua, kita lanjutkan. Lanjutkan dari sini. Tadi berapa ya? Tadi seterusnya adalah 4. Ya, 4 ya. 4.0. Nah, subnet masknya berapa? Kalau yang di sini, yang di 500, subnet masknya adalah /23. Ya, dari mana 23? 2 pangkat N dikurang 2. Ingat ya, 2 pangkat N dikurang 2. N-nya berapa? Dapatnya dari mana? Diingat kembali. /23. 4.0. IP awal tetap sama 4.1. Dan tambah 1 dari network. 4.1. Kemudian IP akhirnya broadcast-nya. Kita belum tahu broadcast-nya berapa. Kita isi dulu aja sini. Kita belum tahu. Sama seperti tadi, 256 dikurang Z. Z-nya berapa kalau 253? Dikurang Z. Z-nya 254. Artinya 2. Kelipatan 2. 4 ditambah 2, 6. Artinya ini adalah 6 dikurang 2 adalah 5. 255. Di sini 5. 254. Masih bingung? Ingat kembali yang subnetting, tradisional subnet kemarin yang diajarkan. Selanjutnya adalah 100 host. Kalau 100 host berapa sih subnetnya? Ini kita lanjutkan dulu ya, 6 ya. 6.0. Kalau dia 100 host, berapa sih subnetnya? Nah, 100 host. Kalau saya pakai /24 berapa kemarin? 254. Kalau saya pakai /25, 126. Kalau saya pakai /27, dapatnya 62. Oh, kurang. Berarti yang naik tadi /25. /25 mulainya dari 6.0, kemudian IP awalnya 6.1, IP akhirnya berapa? Saya belum tahu. IP broadcastnya belum tahu juga. Ini networknya kita boleh langsung isi. Sama caranya seperti tadi. 256 dikurang Z. Ya. 256 dikurang dengan Z. 256 dikurang Z. Z-nya kali ini berapa? Z-nya adalah 128. 256 dikurang dengan 128. 256 128. Dapatnya 128. Nah, bedanya ini kalian lihat, ini kelas C. Kalau tadi kelas B ya. Ini kelas C udah masuk. 6 titik berapa? 128 nih, 128 artinya di sini 6.128. Yang ini 6.127 kan kurang 1 ya. Kalau ini 126. Udah dapat. Sekarang kita pindah ke sini. Subnetnya berapa? Yang ini subnetnya berapa? Kita nggak tahu subnetnya berapa. Tapi kebutuhannya berapa? Oh, ternyata cuma 2 host. Kalau 2 host itu saya pakai /28 /29 itu ada 8 host, 6 host. /30 ada 2 host. Oh, Pak, bisa menggunakan /30. /30 pakainya. Dia cuma 2 host. 128. Ini saya copy aja ya. 172, 16, 129. Cuma 2 ya hostnya. Gampang lah, cuma 2 ya. 130. Yang ini broadcastnya 131. Udah. Untuk si VLSM
Caranya seperti itu. Kita dapatnya dari yang tertinggi sampai ke terendah. Ya, sampai terendah. Nanti dari sini baru kita implementasikan ke jaringannya. Ya, jaringannya nanti misalkan yang server di mana ruangannya, yang host untuk ruang ketiga di mana diletakkannya. Misalkan di lantai 1, lantai 2, lantai 3 sama ruang server. Ya, seperti itu. Jadi implementasi hitung-hitungan IP-nya yang harus kalian kuatkan. Kemarin sudah saya ajarkan CIDR, kemudian saya ajarkan traditional subnet untuk hitung-hitungannya, tinggal nanti kita implementasi ke pertemuan berikutnya. Saya ajarkan untuk ini dulu. Ini